Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning kids, how are you? Today we gonna learn about jumble word bersama Ustazah Friska. Hari ini kita akan belajar tentang menyusun kata-kata yang acak. Sebelum itu, kids sekalian harus memahami di mana letak subjek, di mana letak predikat, dan di mana letak objeknya. Dan kids sekalian dalam menyusun kata yang acak ini harus tahu artinya satu-satu. Jadi kita terjemahkan artinya satu-satu ya. Untuk itu, simak pembelajaran video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anak-anakku bisa baca ya. Siswa mengetahui dan memahami macam-macam subjek pronoun. Yang kedua, siswa dapat membuat kalimat sederhana tentang subjek pronoun. Nah, ini ya anak-anak ya, subjek pronoun digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek ya, pada posisi subjek. Bu Fatmi ulangi lagi, subjek pronoun digunakan untuk menggantikan orang atau benda pada posisi subjek. Nah, apa itu subjek? Pastinya anak-anakku bertanya ya, apa itu subjek? Nah, subjek adalah pelaku dalam sebuah kalimat. Biasanya subjek terletak di awal kalimat. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Mira adalah kakak perempuanku. Itu yang ditebelkan Bu Fatmi di situ adalah kata apa? Mira. Ya, Mira adalah kakak perempuanku. Kemudian kita dalam bahasa Inggris bisa menyebutkan Mira is my sister. Mira is my sister. Kemudian pada subjek pronoun atau kata ganti subjek, anak-anakku bisa mengganti kata Mira dengan she. Dengan apa Pak? Dengan apa anak-anak? Dengan she. Ya, Mira bisa diganti dengan she. Kalimatnya menjadi she is my sister. Yuk sama-sama. She is my sister. Ya, di situ. Kemudian apa saja macam-macam subjek pronoun? Yuk kita pelajari sama-sama. Subjek pronoun ada dua ya anak-anak ya. Adalah bisa kata ganti orang ataupun kata ganti benda. Bu Fatmi ulangi, bisa kata ganti orang dan kata ganti benda. Ya. Untuk kata ganti orang ada 6 jenis. Anak-anak bisa lihat ya, ada nomor 1 sampai dengan nomor 6. Untuk kata ganti orang, yuk kita baca sama-sama. Ada I atau saya, you kamu, we kami atau kita, they mereka, he dia laki-laki, she dia perempuan. Ya. Sedangkan untuk kata ganti benda, anak-anak lihat di kolom sebelah kanan ada it. Ya, anak-anak bisa menggunakan kata it untuk benda. Benda bisa, hewan bisa, bunga bisa, pokoknya selain manusia. Ya, yuk kita belajar lagi. Nah, ini ya kita bahas satu persatu. I tadi sudah Bu Fatmi tuliskan sebelumnya yang berarti saya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini ya. I am a boy. I am a girl. I am Satria. I am Nadia. Ini ya, I sebagai subjek pronoun. Kemudian you. Perhatikan contoh di bawahnya ya. You are my friend. You are beautiful. You are smart. You are student. Kalau anak-anakku perhatikan, you atau kamu terletak di awal kalimat. Itulah yang disebut subjek pronoun. Ya.
Sekarang we. Ya, we. Artinya kami atau kita. Perhatikan contoh kalimat yang Bu Fatmi beri warna ya. Ada nomor 1, Jenny and I are friends. Jenny and I are friends. Kemudian Jenny and I bisa diganti dengan kata subjek pronoun atau pengganti pelaku. Kata pengganti pelaku dengan sebutan we. Jenny and I bisa diganti dengan we. Kalimatnya menjadi we are friends. We are friends. Contoh nomor 2, ya, bisa dibaca anak-anak ya. Riko, Nino, and I go to Bandung. Riko, Nino, and I go to Bandung. Riko, Nino, and I bisa diganti dengan we. Ya, jadi bisa disingkat dengan we atau bisa diganti. Jadi anak-anakku tidak perlu menuliskan kembali Riko, Nino, and I, tetapi Riko, Nino, and I bisa diganti we. We go to Bandung. Contoh nomor 3, Father, Mother, and I are watching television. Father, Mother, and I are watching television. Ayah, ibu, dan aku sedang menonton televisi. Father, Mother, and I di sini bisa diganti dengan subjek pronoun adalah we. Apa anak-anak? We. Jadi, coba perhatikan dari kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, di situ anak-anak jumpai I ya. Di situ ada I. Kalimat pertama ada I, kalimat kedua ada I, kalimat ketiga ada I. Jadi, untuk kata we, kata ganti subjek we ini bisa diingat bahwa kalau itu lebih dari satu orang dan ada kata I. Misalnya Marsha and I menjadi we. Joan and I menjadi we. Nina, Nino, and I menjadi we. Itu ya, paham ya anak-anak? Nah, apa perbedaannya dengan they? We dengan they. Nah, they begini. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini dia they, artinya mereka. Mereka berarti orang lain. Mereka berarti lebih dari satu orang dan orang lain. Jadi tidak ada I, tidak ada saya. Lihat kalimat pertama. Lilian and Renita are my sisters. Apakah ada kata I di sana? Tidak ada ya. Lilian and Renita berarti orang lain ya. Lilian and Renita, mereka. Mereka. Lilian and Renita are my sisters. Lilian and Renita bisa kita ganti dengan subjek pronoun they. Lilian and Renita bisa kita ganti dengan subjek pronoun they. Jadi kalimatnya menjadi they are my sisters. They are my sisters. Perhatikan kalimat yang kedua. Aldi, Ronald, and Randy are playing football. Aldi, Ronald, and Randy are playing football. Apakah Aldi, Ronald, and Randy itu ada I di sana? Tidak ada. Berapa orang? Aldi, Ronald, Randy. Ada berapa? 3 orang ya, ada 3 orang. Ada 3 orang dan di situ tidak ada kata I. Jadi untuk subjek pronoun atau kata ganti subjek untuk Aldi, Ronald, and Randy adalah they. They are playing football.
Jelas ya perbedaan we dengan they. Kalau we tadi kita ada I di dalam kalimat dan ada orang lain serta ada I di dalam kalimat, sedangkan they atau mereka tidak ada kata I, atau dengan kata lain lebih dari satu orang dan tidak ada kata I untuk kata ganti they atau mereka. Yuk kita belajar selanjutnya. Nah, ini dia. He adalah dia laki-laki, ya, satu orang tetapi laki-laki. Perhatikan kalimat yang pertama. Ahsan is my brother. Ahsan is my brother. Ahsan laki-laki dan jumlahnya cuma satu orang. Berapa anak? Satu orang, ya. Berarti Ahsan bisa diganti dengan kata ganti subjek atau subjek pronoun he. He is my brother. Ahsan menjadi he. Kalimatnya menjadi he. He is my brother. Perhatikan kalimat yang kedua. Mr. Gunawan is a doctor. Mr. Gunawan is a doctor. Mr. Gunawan laki-laki, jumlahnya satu orang. Berarti Mr. Gunawan bisa diganti dengan subjek pronoun he. Kalimatnya menjadi he is a doctor. He is a doctor. Yuk selanjutnya. Nah, sekarang she. She artinya dia perempuan. Kalau tadi kita sudah belajar he, dia laki-laki. Sekarang she, dia perempuan. Perhatikan kalimat pertama. Hamidah is reading a book. Hamidah is reading a book. Ya. Hamidah perempuan, jumlahnya berapa? Satu orang, pinter banget ya, satu orang. Hamidah bisa diganti dengan subjek pronoun she. Ya. Hamidah bisa diganti dengan kata she. Kalimatnya menjadi she is reading a book. Kalimat yang kedua. Mrs. Sekar is cooking soup. Nyonya Sekar sedang memasak sup. Ada yang suka sup? Ya. Menjadi Mrs. Sekar is cooking soup. Ya, Mrs. Sekar bisa diganti dengan kata she. Mrs. Sekar bisa diganti dengan kata she. Mrs. Sekar perempuan dan jumlahnya satu. Paham ya? Pasti paham. Anak-anakku pasti kan hebat semua ya. Sekarang it. Ya, ini dia it, yaitu kata ganti subjek untuk benda atau selain manusia. Ya, bisa hewan, bisa benda, bisa bunga, bisa matahari dan lain-lain selain manusia. Perhatikan kalimat nomor 1. The cat is very cute. Ya, kucing itu sangat lucu. Ya, ada yang punya kucing di rumah? Iya, ada punya kucing ya. Iya. Menjadi the cat karena hewan, maka kata gantinya menggunakan it. Ya, the cat anak-anak bisa menuliskannya menjadi it is very cute. It is very cute. The cat bisa diganti dengan subjek pronoun it. Contoh kalimat yang kedua. The flower is beautiful. The flower is beautiful. The flower, bunga. Nah, karena bukan manusia, maka the flower atau bunga, subjek pronounnya bisa diganti dengan kata it. It is beautiful. It is beautiful. Nomor 1 ya.
Open on I Sunday Facebook. Hal pertama yang harus kalian tahu yaitu setiap kalimat diawali dengan subjek. Kalian harus tahu di mana di antara kata ini yang termasuk subjek. Nah, tahu ya, pronoun yaitu pelajaran pronoun. Subjek yaitu ada I. Setelah I itu apa? Verb. Ini mana verbnya? Sunday nggak mungkin. Facebook itu noun. Sunday itu nama hari. Open artinya membuka, yaitu sama dengan meaning. Open apa? Setelah open itu objek itu biasanya tadi daripada noun. Nounnya apa di antara kata-kata ini? Facebook. Open Facebook. Terus setelah itu apa? Ada kata Sunday. Sunday itu artinya minggu. Berarti biasanya kan pada hari Minggu. Pada itu masuk apa? Pelajaran part of speech itu preposition. Nah, letaknya preposition sebelum kata benda itu on. On Sunday. Nah, bukan subjek, verb, objek. Nah, keterangan waktu. Sesuai ya. Ya, sekarang nomor 2. Ada kata museum, the happily friends visit mine. Nah, kira-kira kalau pertama yang ditebak-tebak pasti meaningnya dulu ya, meaning. Ada museum, ada happy, bahagia, friend itu teman, visit itu mengunjungi, kata kerja, ada kata mine. Boleh berpikir ya, kira-kira apa ya? Oh, berarti teman. Ada kata mine, nggak mungkin mine museum, nggak mungkin lah orang punya museum. Nah, museum itu kan tempat umum. Tempat umum itu pasti sesuatu sudah diketahui, pasti pakai the, artikel the. Jadi kira-kira, nah itu temanku. Nah, karena temanku itu teman. Nah, teman aja kan noun. Kalau temanku itu teman milikku, itu apa? Nah, itu pronoun. Itu pronoun possessive adjective itu gunanya. Nah, ini jadi my friends, jamak ya, my friends, teman-temanku. Nah, setelah subjek, cari verbnya mana. Nah, di antara ini harus tahu meaning. Meaning itu penting sekali dalam belajar bahasa Inggris, makanya harus banyak menghafal ya. Yaitu visit. Setelah tahu ini subjek, predikat yaitu visit, objeknya apa kira-kira? Nah, objek itu biasanya kan noun. Nah, ada kata museum, ada the. Kira-kira museum the apa the museum? Nah, pastikan the museum. Kita sudah belajar artikel. Nah, tempat yang sudah kita ketahui, tempat kata benda yang sudah kita ketahui sebelumnya itu kita taruh the di depannya. The museum. Nah, sudah tahu ya, sudah tahu. Teman-temanku mengunjungi museum itu. Nah, ada kata happily, adverb of manner, dengan bahagia. Jadi, benar ya? My friend visit the museum happily. Oke, sekarang number 3. On now the stage listen. Nah, ini listen, ada tanda seru di sini. Beautifully someone singing is. Nah, ini meskipun kita belum belajar tentang tenses, tapi kita bisa mengira-ngira kira-kira apa dulu ya. Kita sudah belajar tentang apa itu interjection. Itu namanya kata seru. Masuk dalam part of speech, yaitu kata seru selalu berada di awal kalimat. Berarti kata seru dulu baru subjek. Nggak mungkin subjek terus kata seru, nggak mungkin. Kalau kalimat biasanya selalu diawali dengan subjek dulu. Namun kalau ada kata seru seperti ini, nah ini yang lebih didahulukan. Nah, ya, berarti listen, dengarkan. Kira-kira ada now sekarang. Sekarang itu berarti keterangan waktu. The stage, panggung, keterangan tempat. Beautifully, dengan cantik, of manner. Ada mungkin di depan ada someone. Nah, someone artinya seseorang. Nah, pasti ini yang dinamakan subjek, seseorang. Sing itu menyanyi.
Jadi kita sudah tahu mana yang didudukkan, yaitu subject. Listen, someone. Ini ada kata in. Kalau ada kata subject, kalau ada verb in, pasti sebelumnya ada to be is. Ini gunanya nanti kalau kita belajar tentang present continuous tense, yaitu tenses, masuk ke grammar nanti ya. Ini sebagai contoh saja. Kalau ada sing, biasanya sing seperti ini, I open. Karena ini ada singing, berarti is dulu. Ini namanya present continuous tense. Someone is singing. Ini sudah saya berikan contoh di bahasan tentang part of speech, bagaimana mengurutkannya. Someone is singing, seseorang sedang menyanyi. Menyanyinya bagaimana ya? Di mana ya? Kapan ya? Itulah gunanya kalian mengetahui tentang adverb. Ada 3 macam adverb of manner, place, sama time. Urutannya harus seperti itu. Jadi someone is singing. Ini adverb. Berarti dari adjective yang ditambah li menjadi adverb of manner. Berarti someone is singing beautifully. Beautifully, di mana? Dengan cantiknya di mana? On the stage. Ada preposition. Preposition letaknya di depan kata benda. On the stage. Kapan? Itu now. Akhirnya meskipun ini kelihatan panjang, tapi kalau kita sudah tahu triknya, kita tahu ilmunya, pasti itu akan mudah bagi kalian untuk mengurutkan kata yang panjang seperti ini. Listen, someone is singing beautifully on the stage now. Listen, interjection, subject, sing verb, beautifully, adverb of manner, ada on, itu udah bahas ini preposition, ada stage, ada now. Oke? Ada kata likes, like, father, my, brothers, apple, mango, and. Ini kelihatan bingung ya, kelihatan kok sama-sama gitu ya. Jangan lupa cari kata yang aneh dulu, apa ya yang kira-kira tidak aneh. Ada kata but masuk kemana? But itu apa namanya? But ini conjunction, yaitu kata sambung. Jadi kata sambung bisa menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya, atau dari kalimat satu dengan kalimat yang lainnya. Tapi kalau but itu kalimat yang berlawanan. Kalimat depan sama kalimat belakangnya misalnya berlawanan, itu karena menggunakan but. Oke. Kira-kira kita pakai ada likes, tapi ini like. Ada father, ada brothers. Jadi kalian harus tahu mana yang harus menggunakan like sama like. Jadi kita ambil dulu yang mana? My father ya, karena orang tua dulu daripada kakaknya. Jadi kita pakai my father. Karena my father ini tunggal, jadi verbnya harus ditambah s. Nanti ada dalam pelajaran tenses present tense. Ingat ya, kita pakai subjek atau pronounnya my father diikuti oleh verb. My father likes, kira-kira ayahku suka apa ya? Mau suka apple, mango, atau kalau soal seperti ini kita bisa tahu kira-kira ayah suka apple ya, itu lebih sehat. Berarti my father likes, kalau apple kira-kira pakai e atau n. Nah ini gunanya menguasai artikel. Apple, ini a, ini m. Berarti yang mana? Karena ini vokal, berarti kita pakai yang n dipakai jika di depan kata a, i, u, e, o. My father likes an apple. Nah, inilah gunanya setelah itu. Ayahku suka sebuah apel. Baru di sini but. Tetapi kembali setelah but itu berarti subjek. Kita sudah tahu tinggal subjeknya tinggal satu, yaitu my brothers. Karena ada s di sini, berarti kita pilih kata kerja yang tanpa s. Kalau ini nggak ada s-nya ya, jadi nggak mungkin ada ini s, nggak mungkin. Kalau misalnya kita belum mengerti loh ya, pasti itu gandengannya pasti seperti itu. Kalau ini nggak ada s, pasti s-nya di sini, di verbnya di sini, verbnya ada s-nya. Tapi kalau sudah s-nya di jamak di subjeknya, pasti s-nya nggak pakai s.
like, tinggal terus aja a minggu. Itu number 5. Collect the day by their self paper. Kira-kira yang mana ya di antara ini subjeknya? Kan kalau subjek aja pasti udah kelihatan ya. Ini subjeknya pasti they. Mereka, kita harus pakai arti. Ada collect artinya mengumpulkan. The definite article by preposition. Their self itu reflexive pronoun, pasti letaknya di paling terakhir. Paper kata benda. Nah, bagaimana kita mengurutkannya? Ya, kita harus tahu setelah they subject itu pasti diikuti oleh verb to collect. Itu terus objeknya sama dengan yang atas tadi. Paper benda. Nah, benda yang sudah diketahui pasti dikasih definite article yaitu the paper. Mereka mengumpulkan makalah itu bagaimana? Sendiri atau dengan orang lain? By pakai preposition. By their selves. Nah, akhirnya kita sudah selesai menyelesaikan soal 5 ini dengan gampang karena apa? Kita sudah menguasai 3 poin ini. Ini yang poin penting dalam belajar bahasa Inggris dari awal.